Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk memperbaiki mobil Honda Mobilio warna marun ya teman-teman. Dan ini mobil ini atas permintaan dari pemilik, minta divideokan ya proses pengerjaannya. Jadi kita buatkan YouTube-nya ya. Dan untuk itu kita ikuti sama-sama proses perbaikannya ya teman-teman. Dan pada saat ini kita sudah memasuki tahap epoksi. Sebentar lagi kita akan naik proses cat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lanjutkan proses pengerjaannya ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami ya, agar kami dapat menyajikan konten-konten terbaik ya teman-teman, untuk sebagai sarana berbagi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk tahap pertama kita bersihkan dulu permukaan panel menggunakan degreaser ya. Dan untuk degreaser kita menggunakan degreaser AXT seperti biasa dari Velcode ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan ya. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas ataupun berbagi mengenai cat keriting ya teman-teman, ataupun masalah-masalah pada cat keritingnya. Adapun yang akan kita bahas yaitu mengenai penyebab dari cat itu keriting dan bagaimana solusi untuk mengetahui bahwa cat tersebut akan keriting ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan proses pengecatannya ya. Baiklah teman-teman, simak terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar ya teman-teman, dengan berbagai pengalaman ya. Oke teman-teman, berikut ini kita sudah memasuki proses pengaplikasian degreaser. Dan untuk pengaplikasian degreaser kita aplikasikan secara merata agar mendapatkan hasil maksimal saat pengecatan ya teman-teman. Untuk degreaser sebenarnya kita akan sedikit membahas juga ya teman-teman, karena degreaser ini masih menjadi bahan perdebatan lah ya di kalangan painter, khususnya kalangan-kalangan senior ataupun pemula ya. Sebagian painter-painter juga bilang ngapain harus pakai degreaser, kan bisa diganti dengan bensin ataupun alkohol ya. Sebenarnya betul ya teman-teman, bisa digantikan dengan bensin ataupun alkohol karena sifatnya sama-sama anti gemuk ya, atau anti lemak ya. Jadi dengan demikian bisa digunakan sebagai pengganti degreaser itu bensin ataupun alkohol. Tetapi kalau kita ingin aman, sebenarnya lebih baik kita menggunakan degreaser seperti ini ya teman-teman, karena sebenarnya degreaser sudah direkomendasi dari produk cat, minim resiko, serta produk degreaser sudah melalui pengujian dari produk cat juga ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau akan mengalami masalah saat kita melakukan pengecatan nantinya ya teman-teman, karena yang kita gunakan sudah direkomendasi oleh produk cat itu sendiri ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap cat dasar. Seperti biasa kita menggunakan cat dasar jenis PU juga ya, dan tinernya juga thinner PU. Kita tidak pernah menggunakan cat NC ya teman-teman, kecuali kita gunakan cat NC untuk menggunakan cat sasis ya, atau cat rangka di bawah lantai ya. Itu pun untuk cat bagian luar sasisnya aja ya, karena bagian dalam kita biasa menggunakan anti karat ya teman-teman, yaitu clean coat spray ya. Oke teman-teman, seperti di awal kita akan membahas mengenai tema kita tadi ya, yaitu penyebab dari cat keriting serta cara mengetahui cat tersebut akan keriting ataupun tidak saat kita timpa dengan cat PU nantinya ya teman-teman. Untuk mengetahui cat itu akan keriting ataupun tidak sebenarnya sangat gampang ya teman-teman. Untuk tahap awal, jika kita tidak tahu cat tersebut bakal keriting ataupun tekstur-tekstur cat tersebut tidak menunjukkan bahwa cat tersebut akan keriting nantinya, kita gunakan thinner PU, dan saat cat dasar juga kita gunakan thinner PU ya teman-teman, serta kita siram cat dasar dengan secara basah ya teman-teman pada lapis pertama seperti ini ya. Jadi kita siram secara basah merata, terutama bagian-bagian yang kita amplas, bekas amplas kasar ya teman-teman, yaitu bekas amplas 240. Nah itu biasanya di area-area tersebut itu rawan keriting ya, kalau memang cat awalnya atau cat pertamanya atau cat lamanya itu memang akan keriting ya. Nah di situ kita akan tahu ya teman-teman, jika reaksi dari cat lamanya ngangkat itu harus kita perbaiki dulu ya teman-teman, jangan kita lanjutkan ya. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita aplikasikan secara basah ya cat dasar menggunakan cat PU serta tinernya thinner PU juga ya teman-teman. Dengan demikian kita akan tahu apakah cat lama tersebut kuat saat kita timpa dengan cat PU nantinya ya. Jadi dengan demikian kita bisa tahu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai pengaplikasian cat dasar lapis pertama ya. Nah di sini kita lihat sudah ada yang keriting ya, bagian-bagian yang keriting seperti yang kita lihat saat ini ya teman-teman. Nah untuk cat yang keriting seperti ini biasanya ini penyebabnya adalah clear coat lama tidak mampu menahan thinner PU yang kita aplikasikan ya teman-teman. Ini biasanya disebabkan oleh clear coat lama tidak setara dengan bahan yang kita gunakan ya teman-teman, seperti thinner ataupun cat yang kita gunakan ya, sehingga clear coat lamanya akan ngangkat seperti ini ya teman-teman. Bisa-bisa clear coat lama ini adalah clear coat dari pilok ataupun cat-cat NC ya teman-teman. Memang kalau sekali lewat itu tidak terlihat ya teman-teman bahwa panel ini sudah dilakukan pengecatan, karena ya itu tadi ya teman-teman, tergantung dari pengerjaan mekaniknya juga ya. Jika pengerjaannya halus maka tidak akan terlihat ya teman-teman, meskipun menggunakan bahan-bahan yang kurang bagus ya. Nah untuk mengatasinya kita seperti yang dilihat saat ini,
Kita lap dulu bagian yang keriting menggunakan thinner view ya teman-teman. Kita lap secara perlahan ya, bagian-bagian yang keriting dengan thinner view sampai cat lama atau clear coat lama tidak mau ngangkat lagi ya, atau dikelupas semua bagian yang keriting ya teman-teman, yang kira-kira ngangkat di thinner kita kelupas semua ya, dan kita lap dengan thinner semua ya. Dan bagian yang tidak ngangkat saat kita thinner itu tidak usah kita thinner ya teman-teman. Jadi kita habiskan bagian yang ngangkat ya, bagian clear coat lama yang berkemungkinan nantinya ngangkat ya teman-teman. Nah, sebenarnya banyak metode ya teman-teman untuk mengatasi keriting ini ya. Ada sebagian diamplas saja itu bisa ya. Tapi kalau saya, kalau sudah terlalu tebal keritingnya atau sudah terlalu dalam ya, saya lebih suka saya thinner ya teman-teman. Karena tanggung ya, kalau kita amplas itu lama ya teman-teman. Harus nunggu kering, lama lagi. Jadi harus makan waktu lagi ya teman-teman. Dengan di thinner, dia cepet ya. Bagian-bagian yang keriting, yang angkat itu cepet rontoknya. Jadi kita cepet proses pengerjaannya juga ya teman-teman. Untuk mengetahui cat lama akan keriting atau tidak dengan cara dispray cat dasar yang basah, sebenarnya banyak jadi perdebatan juga ya teman-teman. Karena ada sebagian yang bilang ngapain harus dibasah cat dasarnya, kan jadinya keriting, jadi kerja 2 kali. Ada benarnya juga ya teman-teman, hal-hal seperti itu ya. Tetapi daripada cat tersebut keriting nantinya setelah kita cat hampir selesai, kita naik clear, tahu-tahu pas setelah nge-clear dia keriting, nah itu akan lebih bermasalah lagi ya teman-teman. Lebih baik kita basahkan saat pengecatan dasar, dan keriting nggak apa-apa ya teman-teman. Kita tahu di mana bagian yang keriting, di mana yang tidak keriting ya. Jadi kita bisa deteksi secepat mungkin ya, sebelum kita melakukan pengecatan jadi ataupun clear coat ya. Karena jika kita sudah cat jadi, clear coat, itu bahan yang kita gunakan juga pasti terbuang sia-sia ya teman-teman, tidak bisa dipakai lagi ya. Baiklah teman-teman, setelah kita amplas bagian yang keriting tadi, kita cat dasar lagi bagian yang keritingnya saja ya teman-teman. Cat dasar sawur sampai agak nutup ya, agak nutup bagian yang keritingnya yang sudah kita amplas tadi. Setelah itu baru kita siram cat dasar selapis lagi ya, selapis, lalu baru kita naik cat jadi ya teman-teman. Dan di situ juga kita bisa deteksi juga ya, atau bisa periksa juga ya, bekas yang kita amplas tadi apakah masih keriting atau tidak ya. Jika tidak keriting lagi, bisa langsung kita naik cat jadi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki cat jadi, dan ini adalah cat jadi lapis pertama ya teman-teman. Dan untuk cat jadi kita hanya menggunakan 2 layer saja, tidak terlalu tebal untuk cat jadinya karena cat dasar sudah mirip ya teman-teman, dan tidak beda dengan cat jadinya ini ya, sehingga cat jadinya cepat nutup ya teman-teman. Setelah itu langsung kita naik clear coat, dan nanti kita akan cek hasilnya setelah
proses clear coat ya, apakah masih keriting atau tidak ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki cat jadi lapis kedua atau lapis terakhir ya. Setelah ini kita langsung naik clear coat, dan sepertinya bagian yang keriting tadi tidak mengalami keriting lagi ya, atau tidak nambah keritingnya ya. Jadi kita terusin aja untuk proses pengecatannya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat, dan untuk clear coat kita menggunakan clear coat bell coat 4100 ya teman-teman. Dan untuk ukuran atau rasio kita menggunakan rasio 41 ya. 4 clear coat, 1 hardener dan 1 thinner ya teman-teman. Dan kita mencampurnya menggunakan gelas takar rasio ya, sehingga kita tidak sulit lagi untuk mengira-ngira ya teman-teman dalam pencampuran clear coat ini ya. Untuk bahan clear coat kita gunakan tergantung permintaan dari konsumen ya teman-teman. Jika permintaan ekonomis, maka kita gunakan clear coat yang harganya ekonomis juga ya teman-teman. Jika konsumen mintanya premium, maka kita gunakan clear coatnya yang premium juga ya. Jika medium, maka kita gunakan yang medium juga. Namun sebelum kita mengerjakan atau mengambil order, kita selalu jelaskan ya ke konsumen ya teman-teman. Karena dengan dijelaskan secara rinci, konsumen akan paham ya teman-teman. Tidak minta lebih lah ya jika menggunakan bahan yang ekonomis ya. Namun meskipun demikian, kita juga bisa garansi ya teman-teman. Minimal kita garansi 6 bulan untuk clear coat yang ekonomis seperti ini ya. Namun jika yang premium kita berani garansi sampai 1 tahun ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki clear coat lapis pertama ya, atau layer pertama, dan kita aplikasikan secara basah. Sebetulnya walaupun clear coatnya ekonomis, tetapi kalau cara pengaplikasiannya benar, itu bisa menghasilkan clear coat yang maksimal juga ya teman-teman. Maka dari itu tadi kita harus aplikasikan secara basah dan sesuai dengan kebutuhan dari clear coat itu sendiri ya. Selain dari itu, kita juga harus menggunakan kompresor yang minimal memenuhi standar dari proses clear coat itu sendiri. Jadi tidak tekor dan hasilnya juga tidak ngabut ya, tidak ngedop ya, atau tidak glossy ya teman-teman. Itu diakibatkan biasanya karena spray gun yang tidak memadai serta kompresor tidak memenuhi standar ya. Jadi hal-hal itu harus kita perhatikan juga ya teman-teman.
Sebetulnya untuk masalah kompresor ini banyak teman-teman kita yang bertanya juga ya teman-teman. Bertanya mengenai apakah kompresor satu HP bisa menghasilkan clear coat yang glossy ataupun yang maksimal ya. Jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Dengan kompresor satu HP kita akan ngecat satu panel bodi mobil dengan hasil yang maksimal tentu tidak bisa ya teman-teman. Karena biasanya kompresor dengan kapasitas seperti itu setengah panel saja sudah tekor ya. Nah, jika kita ketekoran angin atau kekurangan angin di pertengahan panel, itu akan sangat berisiko ya teman-teman. Berisiko cat overspray ya. Jadi overspray dari clear coat yang baru kita aplikasikan menimpa clear coat yang sudah kita aplikasikan lebih dahulu dengan durasi yang cukup panjang menunggu angin sampai terisi penuh, itu akan sangat berisiko hasil clear coat tidak maksimal ya teman-teman, dan akan kasar, ngabut, dan tidak glossy ya. Nah itu akan sangat-sangat berisiko ya teman-teman. Jadi jawabannya tidak bisa ya teman-teman, kecuali digunakan untuk nyepray panel yang lebih kecil ya, seperti panel bodi motor yang dominan panelnya kecil. Nah itu kemungkinan bisa ya teman-teman untuk menggunakan kompresor satu HP tersebut ya. Kalau dipaksakan untuk clear coat bodi mobil bisa sih bisa ya teman-teman, tetapi untuk hasil yang glossy maksimal itu tidak akan dapat ya, nggak mungkin bisa ya teman-teman, karena nggak mungkin juga clear coat akan lebih maksimal dengan angin kecil ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat lapis kedua atau lapis terakhir ya. Dan di sini kita aplikasikan secara lebih basah lagi ya teman-teman. Namun harus kita jeda minimal 10-20 menit ya teman-teman. Karena jika kita aplikasikan dengan secara basah dengan jeda yang terlalu mepet atau terlalu dekat, itu clear coatnya akan lewer ya, dan akan jatuh ya teman-teman. Nah itu akan sangat susah dihilangkan, atau bisa sih bisa dihilangkan tapi memakan waktu ya teman-teman. Itu namanya hasilnya juga tidak maksimal ya. Sekedar info, kita menggunakan spray gun HPLP merek Italco ya teman-teman, dan nozzle 1,3 menggunakan kompresor 108 liter ya teman-teman. Kompresornya saya lupa HP-nya berapa, tapi yang jelas pistonnya 3 ya teman-teman. Jadi lumayan kuat untuk kompresor, jadi setengah gas saja anginnya sudah kencang ya teman-teman. Dan untuk jeda interval antara layer ke layer dari base coat itu 5-10 menit ya teman-teman. Dan untuk overlap itu kita menggunakan overlap 75% ya teman-teman. Baik itu proses clear coat ataupun base coat, overlap itu kita sama ya teman-teman, 75% ya.
Baiklah teman-teman, proses pengecatan untuk mobil Honda Mobilio warna marun ini sudah selesai. Beginilah hasilnya yang kita cat tadi ya. Dan untuk hasil untuk clear coat ekonomis sebenarnya ini sudah cukup glossy ya teman-teman. Dan nanti kita bantu dengan poles ya. Namun untuk proses poles tidak kita sertakan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.